Kitab Ketuvim adalah bagian ketiga dari Alkitab Ibrani, Tanakh, yang berisi kumpulan tulisan yang memiliki ragam jenis sastra, dari puisi, kebijaksanaan, narasi sejarah, hingga doa dan nyanyian. Dalam agama Yahudi, Ketuvim dianggap memiliki peran sebagai ajaran, nasihat kebijaksanaan, dan inspirasi spiritual. Namun, dalam Islam, meskipun kitab-kitab dari Tanakh disebutkan secara tersirat dalam Al-Quran dan hadis, Ketuvim tidak dianggap sebagai bagian dari wahyu yang resmi atau kitab suci umat Islam. Secara keseluruhan, Islam mengakui beberapa kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, seperti Taurat, kitab Musa, Zabur, kitab Daud, dan Injil, kitab Yesus. Tetapi Islam tidak menyebut secara khusus tentang Ketuvim. Dalam perspektif Islam, Zabur sering dikaitkan dengan kitab Mazmur dalam Ketuvim, yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Daud. Namun, tradisi Islam tidak merinci secara spesifik kitab-kitab atau teks lainnya dalam Ketuvim seperti yang terdapat dalam tradisi Yahudi. Oleh karena itu, sejarah panjang Ketuvim dalam Islam lebih kepada pengakuan bahwa kitab-kitab yang asli mungkin pernah ada sebagai petunjuk bagi Bani Israel, namun Islam juga mengajarkan bahwa teks-teks ini telah mengalami perubahan atau penyimpangan seiring waktu. Sehingga dalam perspektif Islam, yang diakui sebagai kitab suci adalah Al-Quran, yang dianggap sebagai wahyu terakhir dan penutup yang terjaga dari perubahan, menggantikan atau menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Meskipun demikian, beberapa cerita dan hikmah yang terkandung dalam Ketuvim dapat ditemukan dengan makna serupa di dalam Al-Quran dan hadis. Namun, Islam tidak merujuk langsung pada teks-teks Ketuvim dalam hal doktrin atau ritual keagamaan. Dalam tradisi Yahudi, Ketuvim atau tulisan adalah bagian terakhir dari Tanakh, kitab suci Yahudi yang mencakup berbagai jenis tulisan, termasuk kitab-kitab hikmat, puisi, sejarah, dan nubuat. Ketuvim terdiri dari beberapa kitab seperti Mazmur, Amsal, Ayub, dan juga kitab-kitab sejarah dan apokaliptik seperti Daniel dan Nehemia. Dari sudut pandang Islam, kitab-kitab dalam Ketuvim tidak dianggap sebagai kitab suci yang diwahyukan langsung kepada Nabi, seperti halnya Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, atau Injil kepada Isa. Islam mengakui keberadaan kitab suci yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, tetapi memandang bahwa kitab-kitab tersebut mengalami perubahan atau penyimpangan tahrif seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Islam menghormati kitab-kitab Yahudi dan Nasrani sebagai bagian dari tradisi kitab suci yang diakui, namun tidak menganggap isinya sebagai wahyu yang murni dalam bentuk aslinya. Beberapa kitab dalam Ketuvim seperti Mazmur mungkin memiliki kesamaan dengan kitab Zabur yang dalam Islam diyakini sebagai kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Namun, Ketuvim sebagai keseluruhan tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep wahyu dalam Islam karena mencakup tulisan-tulisan dari berbagai penulis dan periode yang berbeda. Secara keseluruhan, umat Islam menghormati kitab-kitab tersebut sebagai bagian dari literatur keagamaan yang memiliki nilai historis, tetapi tidak dijadikan rujukan utama dalam hal ajaran agama atau hukum syariat, karena Al-Quran dianggap sebagai wahyu final yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Dalam pandangan Islam, penyimpangan atau tahrif kitab-kitab suci terdahulu, termasuk Ketuvim dan bagian-bagian lain dari Tanakh, diyakini terjadi dalam bentuk perubahan, penambahan, atau penghapusan yang dilakukan setelah wahyu aslinya diturunkan. Berikut beberapa poin terkait konsep penyimpangan kitab Ketuvim dalam perspektif Islam. Dalam Islam, diyakini bahwa kitab-kitab Yahudi, termasuk Ketuvim, telah mengalami penyisipan dan penghapusan sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan wahyu asli yang mungkin pernah diterima oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Penyisipan bisa berupa tambahan teks yang bukan berasal dari wahyu,
sedangkan penghapusan mengacu pada hilangnya bagian tertentu dari ajaran asli. Beberapa kitab dalam Ketuvim, seperti Mazmur, memiliki nilai religius dan spiritual tinggi, namun ditulis oleh berbagai penulis dan dalam berbagai periode. Dalam perspektif Islam, hal ini dipandang sebagai indikasi bahwa Ketuvim bukan sepenuhnya kitab yang terjaga keasliannya. Islam menekankan bahwa wahyu adalah pesan ilahi yang langsung diberikan kepada Nabi, bukan hasil tulisan dari sekelompok individu setelah masa kenabian. Ketuvim dan bagian-bagian lain dalam Tanakh mengandung beberapa ajaran atau kisah yang dalam Islam dipandang bertentangan dengan prinsip tauhid atau keesaan Allah. Misalnya, dalam kitab-kitab tertentu dalam Ketuvim ada narasi yang menggambarkan sifat-sifat atau perilaku Tuhan yang tidak sesuai dengan konsep kemahakuasaan Allah menurut Islam. Beberapa bagian dalam Ketuvim menggambarkan kisah tentang para nabi dengan cara yang dianggap tidak sesuai dalam Islam. Misalnya, kitab-kitab ini kadang menceritakan para nabi melakukan dosa atau tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, para nabi adalah sosok yang suci dan teladan yang terjaga dari dosa besar, maksum, sehingga narasi seperti ini dianggap sebagai indikasi penyimpangan dari ajaran asli. Dalam beberapa kitab Ketuvim, ada penekanan pada hukum-hukum adat dan sosial yang berkembang dalam tradisi Yahudi dari waktu ke waktu. Islam menganggap hukum-hukum ini sebagai hasil dari perkembangan budaya dan bukan bagian dari wahyu murni yang diterima oleh para nabi. Dalam hal ini, Ketuvim dipandang lebih sebagai catatan sejarah dan budaya daripada kitab wahyu murni. Penting untuk dicatat bahwa perspektif ini adalah pandangan tradisional Islam dan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Islam melihat kitab-kitab Yahudi, termasuk Ketuvim. Meskipun demikian, Islam tetap mengajarkan untuk menghormati kitab-kitab agama lain, tetapi juga meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu yang sempurna dan final yang tidak mengalami perubahan atau penyimpangan. Konsep akhir zaman dalam Ketuvim bagian dari Tanakh atau kitab suci Yahudi, dan dalam Islam memiliki kesamaan dalam tema umum seperti pembalasan atas kebaikan dan keburukan, kedatangan sosok yang membawa perubahan, serta pengharapan pada era baru yang penuh keadilan. Namun, terdapat perbedaan dalam tokoh, peristiwa, dan esensi spiritualnya. Berikut adalah beberapa poin utama konsep akhir zaman dalam Ketuvim dan perbandingannya dengan konsep dalam Islam. Dalam Ketuvim, khususnya kitab Yesaya, terdapat konsep Mesias, yaitu seorang raja keturunan Daud yang akan diutus untuk membangun kerajaan damai dan keadilan di bumi. Mesias ini dipercaya akan memulihkan Israel, mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi yang tersebar, dan mendirikan era kedamaian. Dalam Islam, meskipun konsep Mesias tidak ada dalam istilah yang sama, terdapat konsep Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan muncul pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam melawan kezaliman dan ketidakadilan. Dalam ajaran Islam, Mahdi bukanlah sosok penebus dosa seperti dalam konsep Masyiach Yahudi. Dalam Ketuvim, konsep kebangkitan kembali, Tekiyat Hametim, ada dalam kitab Daniel yang memprediksi kebangkitan beberapa orang dari antara orang mati untuk menerima penghargaan atau hukuman sesuai amal perbuatan mereka. Ini dianggap sebagai tanda akhir zaman, meskipun tidak semua sekte Yahudi menerima pandangan ini dengan cara yang sama. Dalam Islam, kebangkitan kembali adalah inti dari hari kiamat, di mana semua manusia akan dibangkitkan untuk diadili oleh Allah atas perbuatan mereka. Ini merupakan konsep utama yang ditekankan di seluruh Al-Quran. Hari penghakiman atau Yaumul Hisab adalah peristiwa penting di mana setiap individu akan diadili untuk menerima surga atau neraka. Dalam Ketuvim, tanda-tanda akhir zaman secara spesifik tidak dirinci, tetapi terdapat narasi tentang perubahan besar dan konflik yang akan terjadi sebelum kedatangan Mesias. Kitab Daniel misalnya mengandung visi dan ramalan tentang masa depan yang penuh gejolak sebelum tiba saat damai.
Dalam Islam, terdapat banyak tanda akhir zaman yang rinci dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, seperti kedatangan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, serta munculnya Dajjal, bencana alam, kekacauan, dan ketidakadilan yang merajalela. Islam memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang tanda-tanda besar dan kecil akhir zaman. Ketuvim menggambarkan bahwa kedatangan Mesias akan membawa zaman kedamaian di mana bangsa-bangsa hidup harmonis dan tidak ada lagi perang. Khususnya dalam kitab Yesaya, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemotong pohon. Yesaya ayat 4. Ini merupakan gambaran ideal akhir zaman dalam tradisi Yahudi. Dalam Islam, setelah kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, dunia akan memasuki masa damai dan keadilan yang berlangsung selama periode tertentu. Islam juga memprediksi hilangnya ketidakadilan dan kezaliman, serta kedamaian di antara umat manusia sebelum akhirnya dunia akan benar-benar berakhir. Dalam Ketuvim, Isa tidak dijadikan sebagai tokoh utama dalam akhir zaman. Masyiah dalam pandangan Yahudi tidak identik dengan Yesus, dan kaum Yahudi pada umumnya tidak menganggap Yesus sebagai Mesias. Dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam memainkan peran besar dalam akhir zaman. Dia dipercaya akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal, menegakkan kebenaran, dan memperkuat Islam. Nabi Isa akan memimpin umat manusia dalam menyembah Allah sebelum kematiannya yang sebenarnya. Ketuvim cenderung memberikan pengharapan pada dunia yang diperbarui di bumi di bawah pemerintahan Mesias. Konsep kehidupan abadi lebih kabur, dan beberapa sekte Yahudi lebih fokus pada kehidupan yang penuh kedamaian di bumi. Islam memandang akhir zaman sebagai transisi menuju kehidupan kekal di akhirat, baik di surga maupun neraka, sesuai amal perbuatan manusia. Tujuan akhir adalah kehidupan kekal di sisi Allah, bukan perbaikan bumi secara permanen. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam tema seperti kedamaian dan keadilan, konsep akhir zaman dalam Ketuvim lebih berfokus pada harapan akan pemulihan fisik dan spiritual Israel serta dunia di bawah pemerintahan Mesias. Islam, di sisi lain, memiliki fokus yang lebih luas dan rinci tentang tanda-tanda kiamat dan melihat akhir zaman sebagai transisi menuju kehidupan abadi di akhirat. Islam menekankan tanggung jawab setiap individu untuk amal perbuatannya, sementara dalam Ketuvim peran Mesias adalah kunci dalam membawa perubahan akhir zaman. Dalam era modern, pandangan Islam terhadap Ketuvim, bagian ketiga dari Tanakh atau kitab suci Yahudi, tetap mempertahankan prinsip dasar bahwa kitab-kitab suci Yahudi, termasuk Ketuvim, berisi unsur-unsur wahyu asli yang telah mengalami perubahan atau penyimpangan, tahrif. Namun, perkembangan zaman dan interaksi budaya yang semakin kuat memberi ruang bagi kajian yang lebih mendalam dan ilmiah atas kitab-kitab ini dalam Islam, baik oleh para ulama, cendekiawan muslim, maupun akademisi. Berikut ini adalah beberapa aspek dari Ketuvim dalam perspektif Islam di era modern. Di era modern, cendekiawan muslim menggunakan pendekatan historis dan filologis untuk mempelajari Ketuvim, termasuk kitab-kitab seperti Mazmur, Amsal, dan Daniel. Pendekatan ini memungkinkan kajian lebih mendalam untuk memahami asal-usul teks dan konteks budaya Yahudi pada masa lalu. Banyak ilmuwan muslim yang mengakui nilai sastra dan sejarah dari Ketuvim, meskipun tetap berhati-hati dalam menilai isinya dari sudut pandang akidah. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana unsur-unsur wahyu bisa mengalami perubahan atau penyisipan. Hal ini juga mendukung pandangan Islam bahwa kitab-kitab tersebut mungkin pernah mengandung elemen wahyu yang asli, namun telah bercampur dengan unsur budaya dan sejarah setempat. Islam modern dapat melihat Ketuvim sebagai literatur yang memiliki nilai-nilai etis dan spiritual yang universal, seperti kebijaksanaan dalam Amsal atau puisi pujian kepada Tuhan dalam Mazmur. Beberapa ayat dalam Mazmur, misalnya, dianggap selaras dengan ajaran Islam mengenai pujian kepada Allah
dan tawakal, kepercayaan penuh kepadanya. Namun, Islam tetap berhati-hati agar tidak menjadikan teks ini sebagai sumber hukum atau akidah utama karena adanya kemungkinan penyimpangan. Meskipun begitu, umat Islam modern seringkali memandang bahwa nilai-nilai moral yang sejalan dengan Islam dalam Ketuvim dapat diambil sebagai pelajaran, namun tidak sebagai sumber doktrin. Di era modern, Ketuvim juga dipelajari dalam konteks dialog antaragama antara Muslim dan Yahudi. Tujuan utama adalah untuk memahami pandangan satu sama lain, mencari titik temu dalam ajaran moral, dan mempererat hubungan antarumat beragama. Di banyak universitas dan lembaga akademik, ada kolaborasi yang mengkaji kitab-kitab suci dengan pendekatan komparatif, di mana teks-teks seperti Mazmur dan Amsal dipelajari bersama Al-Quran untuk memahami pandangan Yahudi dan Islam mengenai kebajikan, keadilan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Islam mengakui bahwa Nabi Daud alaihissalam menerima Zabur, yang dalam tradisi Yahudi dikaitkan dengan Mazmur. Beberapa cendekiawan Muslim modern mencoba mencari bagian-bagian Mazmur yang dianggap memiliki hubungan dengan wahyu asli Zabur. Meskipun demikian, kebanyakan ulama sepakat bahwa teks Mazmur yang ada saat ini tidak bisa dianggap sebagai Zabur dalam bentuk aslinya. Penelitian ini memberi wawasan tentang bagaimana umat Islam dapat menghormati teks-teks tertentu dalam Ketuvim yang berisi pujian kepada Allah, sambil tetap memahami bahwa Mazmur versi Yahudi adalah hasil kompilasi yang mungkin berbeda dengan Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam Ketuvim, ada beberapa kisah tentang para nabi yang tidak sejalan dengan pandangan Islam, seperti kisah Nabi Daud alaihissalam dan Raja Salomo, Sulaiman, yang dianggap memiliki unsur yang merendahkan status kenabian. Di era modern, Muslim tetap kritis terhadap narasi-narasi ini, sesuai keyakinan bahwa para nabi dilindungi dari dosa besar, masyum. Teks seperti ini menjadi bahan diskusi dalam kajian interfaith untuk memahami perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai kesucian para nabi dalam tradisi Yahudi dan Islam. Di kalangan umat Islam modern, Ketuvim, terutama Mazmur, memiliki pengaruh sebagai inspirasi sastra dalam puisi dan seni yang mengekspresikan spiritualitas. Puisi dan lagu-lagu yang terinspirasi dari Mazmur seringkali diadaptasi dan disesuaikan dengan ajaran Islam tentang keagungan Allah, meskipun tidak langsung mengambil teks aslinya. Secara keseluruhan, Ketuvim di era modern tetap dilihat oleh umat Islam sebagai kitab yang bernilai historis dan literatur, serta memiliki nilai-nilai moral yang bisa diambil hikmahnya dalam batas tertentu. Namun, umat Islam tetap mengacu kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama untuk akidah dan hukum. Ketuvim lebih dipandang sebagai bagian dari dialog antaragama, serta sebagai bagian dari kajian akademik untuk lebih memahami perkembangan teks dan budaya Yahudi tanpa menjadikannya sebagai sumber otoritatif dalam Islam. Pandangan ilmuwan dan ulama Islam terhadap isi kitab Ketuvim beragam, dengan fokus pada pendekatan kritis, historis, dan komparatif. Secara umum, mereka mengakui nilai historis dan sastra dari Ketuvim, tetapi tetap kritis terhadap isinya karena dianggap telah mengalami perubahan, tahrif, yang memengaruhi kemurnian wahyu aslinya. Berikut adalah pandangan dan pendekatan utama yang digunakan oleh ilmuwan dan ulama Islam terhadap Ketuvim. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim memandang Ketuvim dengan skeptis dalam hal otoritas wahyu. Meskipun Ketuvim mengandung beberapa nilai kebajikan dan hikmah, mereka berpendapat bahwa kitab ini tidak lagi sepenuhnya mencerminkan wahyu asli yang mungkin pernah diberikan kepada nabi-nabi Yahudi. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa teks Ketuvim disusun oleh berbagai penulis pada waktu yang berbeda, jauh setelah kehidupan para nabi, sehingga mungkin telah bercampur dengan tradisi lisan, legenda, dan interpretasi manusia yang tidak diilhami oleh wahyu langsung.
beberapa ilmuwan muslim modern melakukan studi filologis dan sejarah untuk melacak asal-usul teks Ketuvim dan pengaruh budaya yang memengaruhi isinya. Dengan menggunakan metode ini, mereka mencoba memahami bagaimana kitab ini dibentuk dan bagaimana peradaban Yahudi kala itu mempengaruhi penyusunan teks-teks ini. Studi semacam ini memungkinkan pemahaman yang lebih objektif tentang latar belakang Ketuvim, meskipun para ilmuwan tetap menegaskan bahwa teks tersebut tidak memiliki otoritas keagamaan dalam Islam. Sebagian ulama juga memandang bahwa analisis historis ini menguatkan keyakinan Islam tentang tahrif pada kitab suci Yahudi dan Nasrani. Ulama Islam umumnya setuju bahwa Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, tetapi tidak semua bagian dari Mazmur dalam Ketuvim dianggap sebagai bagian dari Zabur asli. Para ulama berpandangan bahwa Mazmur yang ada saat ini mungkin mengandung unsur-unsur dari Zabur, namun juga mencakup tulisan tambahan yang tidak berasal dari wahyu. Sebagian ulama menyarankan pendekatan hati-hati dalam membaca Mazmur, menyoroti bahwa bagian-bagian yang selaras dengan pujian kepada Allah mungkin merupakan pantulan dari elemen wahyu, sementara bagian lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam bisa jadi adalah hasil penyisipan atau penyimpangan. Dalam Ketuvim, beberapa kisah tentang para nabi seperti Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam menggambarkan mereka dengan cara yang berbeda dari konsep kenabian dalam Islam. Misalnya, dalam kisah Daud dan Batsyeba atau gambaran Sulaiman yang cenderung bersifat materialistis, ulama Islam menolak interpretasi ini karena bertentangan dengan konsep ma'syum, kesucian para nabi. Ulama dan ilmuwan muslim menilai bahwa kisah-kisah ini mungkin merupakan penyimpangan atau penambahan yang dilakukan setelah masa kenabian. Mereka juga menyatakan bahwa Islam memandang para nabi sebagai manusia pilihan yang memiliki akhlak mulia dan tidak mungkin melakukan dosa besar, sehingga bagian-bagian tertentu dalam Ketuvim dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Ketuvim terdapat banyak hikmah dan ajaran etis seperti yang terkandung dalam kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Mazmur. Ulama Islam mengakui bahwa bagian-bagian ini dapat memberikan inspirasi moral yang bermanfaat bagi manusia, seperti ajaran tentang keadilan, kebijaksanaan, serta perenungan hidup. Meski demikian, ulama Islam tidak menjadikan ajaran-ajaran dalam Ketuvim sebagai sumber utama hukum atau akidah. Mereka menghargai nilai-nilai positif dalam Ketuvim dan mengakui kesamaan ajaran moral, tetapi tetap mempertahankan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama etika dan hukum Islam. Dalam kitab Daniel, terdapat beberapa ramalan dan simbolisme tentang akhir zaman. Beberapa ilmuwan Islam yang mempelajari kitab ini menilai bahwa konsep akhir zaman dalam Ketuvim, khususnya di kitab Daniel, memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan pandangan Islam tentang hari kiamat. Islam juga memiliki keyakinan yang jelas tentang akhir zaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, termasuk kedatangan Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam, dan tanda-tanda kiamat. Ulama Islam memandang bahwa simbolisme dalam kitab Daniel mungkin menarik untuk dipelajari dari sudut pandang akademis, namun mereka tidak menganggapnya sebagai rujukan utama dalam memahami eskatologi Islam. Banyak ilmuwan muslim modern, khususnya di bidang teologi dan studi agama, menggunakan Ketuvim sebagai bahan dialog antaragama dengan umat Yahudi. Tujuannya untuk menemukan nilai-nilai bersama dalam etika dan moralitas, serta membangun jembatan pemahaman antaragama. Dalam konteks akademis, ada kajian-kajian komparatif antara Ketuvim dan Al-Quran, di mana nilai-nilai seperti keadilan, ketakwaan, dan ketulusan dikaji dalam kedua kitab. Pendekatan ini biasanya tidak dimaksudkan untuk memverifikasi isi Ketuvim, tetapi untuk meningkatkan pemahaman lintas agama. Ulama dan ilmuwan Islam di era modern memiliki pandangan kritis namun tetap menghargai Ketuvim sebagai bagian dari tradisi kitab suci Yahudi. Mereka mengakui nilai sastra, etika, dan moral yang terkandung dalam beberapa bagian, tetapi tetap menganggap Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama bagi umat Islam.
Pendekatan akademis, studi historis, dan dialog antaragama juga memainkan peran dalam memahami Ketuvim. Namun dengan tetap mempertahankan prinsip bahwa wahyu dalam Islam adalah murni dan tidak tercampur dengan tradisi manusia. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai kaitan antara Ketuvim, kitab Yahudi yang merupakan bagian dari Tanakh, dengan sosok Mesias, Dajjal, dan akhir zaman adalah hasil dari kajian terhadap konsep akhir zaman dalam teks Yahudi dibandingkan dengan ajaran Islam tentang akhir zaman. Berikut ini adalah beberapa pandangan yang muncul di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim mengenai hal ini. Dalam Ketuvim, khususnya dalam kitab Yesaya, terdapat konsep Mesias atau Masyiach yang diartikan sebagai sosok keturunan Nabi Daud yang akan memimpin Israel ke zaman kedamaian dan kebangkitan rohani. Mesias Yahudi diharapkan sebagai pemimpin yang akan mengembalikan kedamaian dan membangun kerajaan Israel kembali. Dalam Islam, konsep Mesias tidak ada, tetapi ada Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman untuk membawa keadilan, mengatasi penindasan, dan menegakkan agama Allah. Para ulama Islam memandang Imam Mahdi sebagai pemimpin yang diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak sebagai sosok penebus dosa. Imam Mahdi dianggap memiliki kesamaan peran dengan Mesias Yahudi sebagai pemimpin akhir zaman. Namun pandangan ini tetap berada dalam konteks Islam, bukan bagian dari tradisi Yahudi. Konsep Dajjal dalam Islam memiliki kemiripan dengan konsep tokoh antikristus dalam tradisi agama Yahudi dan Kristen. Meskipun dalam Ketuvim sendiri, sosok seperti Dajjal tidak diuraikan secara eksplisit. Dajjal dalam Islam digambarkan sebagai sosok yang akan menyesatkan banyak orang di akhir zaman dengan melakukan tipu daya, menunjukkan mukjizat palsu, dan mengklaim sebagai Tuhan. Beberapa cendekiawan Muslim mencermati teks-teks Ketuvim, seperti kitab Daniel dan Yesaya, yang berbicara tentang masa sulit dan tokoh-tokoh yang akan datang sebelum era kedamaian mesianik. Mereka mencoba memahami apakah konsep tokoh jahat di akhir zaman dalam tradisi Yahudi ini bisa dihubungkan dengan Dajjal dalam Islam. Namun ulama sepakat bahwa Dajjal adalah sosok yang spesifik dan hanya dijelaskan dalam sumber Islam, khususnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Ketuvim, kedatangan Mesias dipandang akan membawa era kedamaian yang berpusat di Israel, di mana semua bangsa akan hidup dalam harmoni dan kebahagiaan. Banyak ulama Islam menilai bahwa ini merupakan konsep yang serupa dengan zaman kedamaian yang akan datang setelah kedatangan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang menurut Islam akan melawan Dajjal dan menegakkan kebenaran. Islam memandang bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun untuk mengakhiri kezaliman dan memperbaiki umat manusia, bukan hanya untuk satu bangsa atau wilayah. Setelah Nabi Isa alaihissalam berhasil mengalahkan Dajjal, dunia akan memasuki masa kedamaian sementara, di mana Islam akan menjadi agama yang diterima dan dihormati di seluruh dunia. Tanda-tanda akhir zaman dalam Ketuvim kurang rinci dibandingkan dengan tanda-tanda akhir zaman dalam Islam yang banyak disebutkan dalam hadis. Beberapa kitab dalam Ketuvim seperti Daniel mengandung ramalan atau visi yang mencerminkan konflik dan masa kesulitan yang dalam pandangan sebagian ulama bisa memiliki kesamaan dengan peristiwa akhir zaman dalam Islam. Hadis-hadis Islam mencakup tanda-tanda akhir zaman secara mendetail, termasuk tanda-tanda besar seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan datangnya Imam Mahdi. Sementara Ketuvim tidak memberikan rincian seperti dalam hadis, beberapa ilmuwan Muslim melakukan kajian komparatif untuk melihat kesamaan simbolik atau paralel antara visi dalam Ketuvim dan tanda-tanda akhir zaman dalam Islam. Namun, dalam kajian-kajian ini, Islam tetap memandang hadis sebagai sumber utama dan otoritatif tentang akhir zaman. Beberapa cendekiawan Muslim modern mempelajari Ketuvim sebagai teks sastra dan sejarah yang mencerminkan kepercayaan-kepercayaan Yahudi tentang masa depan. Mereka mencoba memahami bagaimana kepercayaan Yahudi mengenai akhir zaman berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana konsep ini berbeda dari konsep Islam.
Kajian ini berusaha mengungkap perbedaan mendasar dalam cara kedua tradisi memandang akhir zaman. Sementara Islam berfokus pada kebangkitan setelah kematian, hari penghakiman, serta kehidupan kekal di surga atau neraka, tradisi Yahudi yang tercermin dalam Ketuvim lebih menekankan pada kedamaian di bumi di bawah kepemimpinan Mesias. Para ulama Islam tetap berhati-hati dalam menyikapi teks-teks Ketuvim karena keyakinan bahwa sebagian besar teks ini telah mengalami perubahan dan bukan wahyu yang murni. Oleh sebab itu, meskipun ada upaya komparatif, Ketuvim tidak dijadikan sumber utama untuk memahami konsep akhir zaman dalam Islam. Ulama mengingatkan bahwa meskipun ada kemiripan terminologi atau konsep akhir zaman dalam Ketuvim dan Islam, Muslim tetap harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama untuk memahami kebenaran tentang akhir zaman. Ulama dan ilmuwan Muslim memandang bahwa Ketuvim berisi pandangan akhir zaman yang memiliki beberapa kesamaan, seperti harapan akan pemimpin yang akan membawa kedamaian dan ketertiban. Namun, konsep Mesayah dalam Ketuvim berbeda dari Imam Mahdi dalam Islam, dan Dajjal sebagai tokoh penyesat di akhir zaman hanya dijelaskan secara rinci dalam Islam. Meski terdapat beberapa kajian komparatif, Islam tetap menjadikan hadis sebagai sumber utama untuk konsep akhir zaman. Islam juga memandang akhir zaman sebagai transisi menuju kehidupan kekal di akhirat, berbeda dengan Ketuvim yang berfokus pada pemulihan dunia fisik di bawah pemerintahan Mesias. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang Ketuvim umumnya didasarkan pada konsep bahwa teks-teks dalam Ketuvim merupakan hasil dari perubahan atau penyimpangan, tahrif, yang terjadi setelah wahyu asli diturunkan. Berikut ini adalah beberapa pandangan utama dari ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait penyimpangan dalam Ketuvim. Para ulama Islam sepakat bahwa kitab-kitab suci terdahulu termasuk Ketuvim mengalami tahrif atau perubahan dari bentuk wahyu aslinya. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang menyebut adanya perubahan dalam kitab suci sebelumnya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 79, yang menyatakan bahwa beberapa orang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengklaim itu berasal dari Allah. Ulama seperti Ibnu Hazm, seorang pemikir dan ahli hukum Andalusia, mengkritik teks Yahudi termasuk Ketuvim dengan menyatakan bahwa teks ini telah mengalami banyak perubahan yang menyimpang dari wahyu asli yang mungkin pernah diwahyukan kepada para nabi seperti Daud, Zabur, dan lainnya. Banyak ilmuwan Muslim modern menggunakan pendekatan akademis untuk mempelajari Ketuvim dan menemukan bahwa kitab-kitab dalam Ketuvim berasal dari periode yang berbeda-beda dan ditulis oleh berbagai penulis, bukan dari satu sumber wahyu yang terjaga. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa wahyu asli yang mungkin pernah ada telah bercampur dengan tulisan-tulisan lain. Ilmuwan Muslim modern yang menggunakan metode historis seperti Fazlur Rahman dan Syed Hossein Nasr berpendapat bahwa Ketuvim berisi elemen-elemen sejarah dan sastra yang mungkin mencerminkan nilai budaya Yahudi kuno, namun tidak bisa dianggap sebagai wahyu ilahi yang otoritatif. Banyak ulama Islam mengkritik beberapa kisah dalam Ketuvim yang menceritakan para nabi dengan cara yang dianggap merendahkan, seperti kisah tentang Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam. Dalam Ketuvim terdapat kisah yang menggambarkan mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan karakter kenabian menurut Islam. Islam menolak narasi yang merendahkan nabi karena dalam Islam para nabi dianggap suci, masyum, dan tidak melakukan dosa besar. Pandangan ini didukung oleh ulama klasik maupun kontemporer yang menilai bahwa kisah-kisah seperti ini merupakan bukti tahrif. Ulama seperti Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa narasi seperti ini tidak mungkin berasal dari wahyu asli karena bertentangan dengan ajaran Islam tentang kesucian Nabi. Beberapa ilmuwan Muslim modern melihat nilai-nilai etis dan filsafat dalam kitab seperti Amsal dan Pengkhotbah, tetapi tetap berhati-hati dalam menilai keabsahannya sebagai wahyu. Mazmur, misalnya, dipandang memiliki elemen pujian dan doa yang sejalan dengan konsep ketauhidan,
tetapi ilmuwan muslim tetap menganggapnya telah bercampur dengan unsur-unsur yang bukan wahyu murni. Ilmuwan seperti Muhammad Asad dan Yusuf Ali menilai bahwa beberapa ajaran etis dalam Ketuvim bisa relevan dan selaras dengan ajaran Islam, namun tetap menekankan bahwa Al-Quran adalah sumber utama untuk panduan hidup dan akhlak bagi umat muslim. Di era modern, beberapa ilmuwan muslim seperti Ahmad Didat, Zakir Naik, dan Syabir Ali telah berusaha mempromosikan dialog antaragama yang membandingkan kitab-kitab suci termasuk Ketuvim dengan ajaran Al-Quran. Melalui pendekatan ini, mereka menunjukkan perbedaan dan persamaan ajaran, sekaligus menyoroti bagian-bagian dalam Ketuvim yang mereka anggap telah menyimpang atau tidak selaras dengan prinsip ketauhidan. Kajian seperti ini seringkali bertujuan untuk mengedukasi umat Islam tentang kitab-kitab suci Yahudi dan Nasrani, serta menekankan pentingnya Al-Quran sebagai wahyu yang tidak mengalami tahrif. Islam mengakui bahwa Nabi Daud alaihissalam menerima Zabur sebagai wahyu, dan beberapa bagian dari Mazmur dianggap oleh ulama sebagai peninggalan yang mungkin mirip dengan wahyu Zabur. Namun, mayoritas ulama menyatakan bahwa Mazmur yang ada dalam Ketuvim bukanlah Zabur dalam bentuk aslinya, melainkan sudah mengalami penyimpangan dan penambahan. Hal ini membuat Mazmur hanya dihormati sebagai teks yang mungkin mencerminkan sebagian kecil dari wahyu asli, namun tidak dianggap sebagai wahyu yang murni. Di dunia akademis Islam, Ketuvim dan kitab-kitab Yahudi lainnya sering dipelajari sebagai literatur keagamaan yang memiliki nilai historis dan budaya. Namun, dalam perspektif Islam, Ketuvim tidak dianggap sebagai sumber hukum atau pedoman spiritual. Tujuan kajian ini lebih untuk memahami sejarah perkembangan teks dan memperkuat keyakinan tentang kemurnian wahyu Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci yang lain. Kajian seperti ini juga berkontribusi dalam memperkuat argumentasi bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang tidak mengalami perubahan, sedangkan Ketuvim menunjukkan ciri-ciri teks yang disusun dari periode dan penulis yang berbeda. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan muslim dan ulama Islam tentang Ketuvim mengakui bahwa kitab ini memiliki unsur-unsur yang mungkin berkaitan dengan wahyu asli, tetapi telah mengalami banyak perubahan, penyisipan, dan interpretasi budaya. Ketuvim dihormati sebagai bagian dari sejarah agama, tetapi tidak diakui sebagai kitab yang autentik dalam ajaran Islam. Al-Quran tetap dianggap sebagai satu-satunya wahyu yang terjaga kemurniannya tanpa penyimpangan, sedangkan Ketuvim dianggap sebagai bukti dari perubahan yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelumnya.